Era awal kemerdekaan dan Orde Lama. Ada sosok yang bernama Adam Malik dari aktivis pergerakan ke kursi wakil presiden. Adam Malik Batubara lahir pada 22 Juli 1917 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sejak muda ia dikenal sebagai sosok yang berani dan berpikir maju. Di usia 17-an tahun, Adam Malik sudah aktif dalam organisasi pergerakan anti kolonial. Ia menjadi anggota Partindo, partai politik bentukan Soekarno setelah PNI dibubarkan oleh Belanda. Partindo sendiri yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Dalam Partindo, Adam Malik dikenal sebagai orator muda yang vokal mengkritik penjajah dan menyerukan semangat kemerdekaan. Aktivitas politiknya membuatnya beberapa kali diawasi oleh aparat kolonial, bahkan sempat ditahan karena dianggap menghasut rakyat. Namun semangatnya tak padam. Ia percaya bahwa perjuangan bukan hanya lewat senjata, tapi juga lewat informasi dan kesadaran rakyat. Berikutnya Adam Malik mendirikan kantor Berita Antara. Pada 13 Desember 1937 bersama Somanang Sipahutar dan Army Jinpane, Adam Malik mendirikan kantor Berita Antara di Jakarta. Tujuannya sederhana tapi berani, yakni melawan monopoli informasi kolonial Belanda. Kantor Berita Aneta milik Belanda kala itu mengontrol seluruh arus berita dan memutarbalikkan fakta dari kepentingan penjajahan. Maka dengan Antara, Adam Malik berusaha membangun sumber berita nasional yang memihak rakyat Indonesia. Antara pun menjadi wadah perjuangan intelektual penyebaran kabar pergerakan nasional dan membangkitkan semangat kemerdekaan di kalangan rakyat. Perjuangan di masa penjajahan Jepang dan menjelang proklamasi. Ketika Jepang masuk Indonesia pada tahun 1942, kegiatan politik dibatasi, tapi Adam Malik tetap aktif di bawah tanah. Ia berhubungan dengan kelompok pemuda yang kelak berperan penting dalam peristiwa Rengas Dengklok. Menjelang proklamasi 1945, Adam Malik termasuk di antara tokoh muda yang mendorong Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin Jepang. Keberanian, kecerdikan, dan jiwa nasionalisnya membuat Adam Malik dikenal sebagai aktivis pergerakan yang mengandalkan akal, pena, dan strategi komunikasi, bukan sekedar kekuatan fisik. Berikutnya Adam Malik dikenal sebagai diplomat kemerdekaan. Setelah proklamasi 1945, Adam Malik mengambil peran baru sebagai diplomat muda. Ia ikut memperjuangkan pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia yang baru lahir. Dalam berbagai forum, ia dikenal tegas, cerdas, dan lugas dalam menghadapi tekanan negara asing. Reputasinya sebagai diplomat ulung membuatnya dipercaya menepati berbagai posisi penting di dunia politik dan pemerintahan. Setelah aktif di jalur diplomasi dan perjuangan kemerdekaan, Adam Malik mulai masuk ke ranah pemerintahan formal di masa awal Republik Indonesia. Adam Malik jadi anggota DPR dan Duta Besar. Pada tahun 1956, Adam Malik dipercaya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet dan Polandia. Penugasan ini memperkuat reputasinya sebagai tokoh yang mahir berdiplomasi dan memahami geopolitik internasional. Adam Malik jadi Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Pada era Presiden Soekarno, Adam Malik menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Di masa ini, ia berusaha menyeimbangkan kebijakan ekonomi nasional yang saat itu sangat dipengaruhi oleh politik konfrontasi terhadap Barat, namun sikapnya yang dikenal kritis dan realistis membuatnya sering berbeda pandang dengan kebijakan politik luar negeri Soekarno yang cenderung konfrontatif. Adam Malik jadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Setelah kejatuhan Orde Lama dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, Adam Malik dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Ampera 1966. Sebagai Menlu, ia memainkan peran penting dalam membuka kembali hubungan diplomatik dengan dunia Barat dan menata ulang posisi Indonesia di panggung internasional. Salah satu pencapaiannya yang paling monumental adalah peran besar dalam pendirian ASEAN pada tahun 1997 bersama Menteri Luar Negeri dari Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Gaya diplomasi Adam Malik dikenal independen dan realistis, seringkali menyeimbangkan kepentingan dalam negeri dan dunia internasional. Dari Menlu, Adam Malik naik ke kursi wakil presiden. Pada tahun 1978, Adam Malik dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, mendampingi Soeharto.
Jabatannya menandai perjalanan panjang seorang aktivis idealis yang meniti karir dari bawah hingga mencapai puncak kekuasaan negara. Meski dikenal belak-belakan dan tak segan mengkritik kebijakan yang tak sesuai hati nuraninya, Adam Malik tetap dihormati sebagai tokoh yang berintegritas dan berdedikasi tinggi bagi bangsa. Aktivis kedua di era ini ada Muhammad Natsir. Dari aktivis Islam ke Perdana Menteri Republik Indonesia. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Sejak muda, ia dikenal sebagai pelajar yang cerdas dan religius. Saat menempuh pendidikan di Bandung, Natsir aktif dalam kegiatan keagamaan dan intelektual. Di masa mudanya, ia bergabung dengan organisasi Jong Islaminten Bond atau JIB, wadah pemuda Islam yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam kebangsaan. Dalam JIB, Natsir menonjol sebagai pemikir dan penulis ulung. Ia sering menulis di berbagai majalah seperti Pembela Islam dan Panji Islam, membahas tentang hubungan antara Islam dan kemerdekaan bangsa. Lewat tulisan dan ceramahnya, Natsir mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam memperjuangkan politik dan pendidikan. Muhammad Natsir berperan dalam pemerintahan awal Republik. Setelah proklamasi 1945, Natsir dipercaya untuk terjun langsung dalam pemerintahan. Pada tahun 1946, ia diangkat menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet Sultan Syahrir tahun 1946 hingga 1947. Sebagai Menteri Penerangan, Natsir memegang peran penting dalam membangun citra dan semangat bangsa yang baru merdeka. Ia menggunakan media dan informasi sebagai alat perjuangan diplomasi, menggambarkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sah dan berdaulat. Kebijakannya dikenal sederhana namun berprinsip dalam mengedepankan kejujuran dan komunikasi publik dan menghindari propaganda yang berlebihan. Natsir jadi Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950 hingga 1951. Ketika Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, Muhammad Natsir tampil sebagai tokoh penting. Ia mengajukan usulan terkenal yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir di parlemen. Mosi ini berhasil menyatukan kembali berbagai daerah yang sebelumnya terpecah ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Atas jasanya, Presiden Soekarno menunjuk sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950. Sebagai Perdana Menteri, Natsir berusaha membangun pemerintahan yang demokratis, memperkuat ekonomi nasional, dan menegaskan posisi moral bangsa di tengah tarik-menarik ideologi dunia. Namun masa jabatannya tidak panjang. Tahun 1951, kabinetnya jatuh karena perbedaan pandang politik. Meski begitu, pengaruh dan pemikirannya tetap kuat di kalangan umat Islam dan intelektual nasional. Setelah masa jabatannya sebagai Perdana Menteri berakhir, Muhammad Natsir tidak meninggalkan dunia perjuangan. Ia melanjutkan kiprahnya melalui jalur politik dan dakwah. Natsir menjadi salah satu pendiri Partai Masyumi, namun setelah Masyumi dibubarkan oleh pemerintah di masa Orde Lama, Natsir tetap teguh pada jalannya. Ia kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII pada tahun 1967, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan pembinaan umat.